Shalom, kembali bersama saya Ronaldo Rene Mboa. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Tuhan memberkati. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini tanggal 1 bulan April 2021, tepatnya sekarang pukul 22.35. Ya, pukul setengah 11 malam. Ya, di sini saya ingin memaparkan sebuah materi yang dikenal dengan sebutan 4 hukum rohani. Nah, materi ini sudah cukup banyak terkenal dan bagi saudara-saudari sekalian yang sudah pernah mendengar tentang 4 hukum rohani, boleh didengar kembali dan boleh juga tidak didengar. Tapi ada alangkah lebih baiknya apabila saudara-saudari atau teman-teman sekalian untuk membagikan video ini agar video ini dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi penginjilan bagi orang lain yang merasa dirinya dalam beban mungkin bisa diberkati dengan video ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, saya akan bawa kita dalam doa. Kita berdoa 2, 3. Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, kami berdoa untuk pemaparan materi dari awal sampai berakhir ya Bapa, kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Roh Kudus bantu kami, urapi kami agar kami dapat memahami firman ini, materi ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ya, jadi di sini saya fokuskan hanya untuk di laptop ya, sedangkan di wajah atau bagian tubuh saya tidak terlalu fokuskan. Di sini kita hanya fokus di sini. Jadi para saudara-saudari sekalian bisa langsung lihat di sini. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kita Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama itu, sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Nah, sudahkah pernah kita mendengar 4 hukum rohani? Mungkin ada yang pernah bilang, ada yang pernah disebut oleh teman kita, pernah kita dengar, ada mungkin kita juga yang sudah tahu. Nah, kita akan lanjut pembahasannya. Di sini tuliskan bahwa rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Wow. Di bagian awal sini saya sudah terang, ada keterangannya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada hukum-hukum yang mengatur kita. Ada hukum-hukum yang mengikat antara kita dengan Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar tentang hukum-hukum itu. Nah, di sini hukum yang pertama adalah Tuhan Allah mengasihi saudara-saudari dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara-saudari. Nah, di sini Tuhan Allah itu mempunyai mengasihi saudara. Mengasihi, kasih itu adalah seperti cinta, seperti sayang yang sangat berlebihan. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita manusia, saudara-saudari sekalian yang sedang mendengarkan pada saat ini. Nah, dan mempunyai suatu rencana. Wow, hebat ya. Jadi Tuhan yang orang Kristen itu, dia mengasihi kita dan juga dia mempunyai rencana untuk kita. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ya, baik, kita akan lanjut. Maaf, ada sedikit gangguan. Penyimpanan saya full, jadi harus hapus beberapa item. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, kita akan lanjut pada halaman berikutnya, yaitu kasih Allah. Nah,
Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini dapat dilihat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dia tidak ingin kehilangan saudara dan saya. Dia ingin saya dan saudara memiliki hidup yang kekal. Dia ingin kita untuk memiliki hidup yang tidak binasa. Sehingga apapun dia lakukan supaya dia dapat menyelamatkan kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya. Dia rela mengorbankan anaknya. Di situ perlu dipahami, bukan berarti Tuhan itu ada dua, ada Tuhan Bapa dan Anak. Memang dalam Kristen kita percaya ada Tritunggal, ada Trinitas, tapi kita tidak menyatakan bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan tetap satu. Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa adalah Tuhan Tritunggal. Tuhan yang ketiga yang Esa. Jadi di sini apabila ditulis ada kata anaknya, bukan berarti ada bapak, ada anak, ada mama, tidak. Semuanya adalah satu. Nah, itu membuktikan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mengasihi saya dan saudara sehingga ia melakukan berbagai cara hanya untuk menyelamatkan kita agar kita tidak binasa, supaya kita mempunyai hidup. Nah, berikutnya rencana Allah. Allah mempunyai rencana untuk kita. Apa rencananya? Kita buka dalam Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b berbunyi, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, situ dalam tanda kutip suatu kehidupan yang berarti penuh dengan kebahagiaan. Itulah kenapa tadi di awal dituliskan di awal itu rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Nah, di situ Kristus yang berkata, Aku datang. Jadi ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya Tuhan memerlukan rencana. Dan ada rencana Allah bagi kita umat manusia. Dan sebagai manusia kita harusnya bangga. Karena untuk menyelamatkan kita itu Tuhan harus menyiapkan rencana dan Dia sendiri yang melaksanakan rencananya itu. Jadi rencananya adalah Dia akan datang, bukan Dia akan datang, Dia telah datang. Dia berkata bahwa aku datang supaya mereka itu siapa? Mereka itu kita, saudara-saudara dari saya. Kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kemudian jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu mengasihi kita dan memiliki rencana bagi kita. Di sini saya mau sedikit menggarisbawahi Allah yang kita pakai di sini bukanlah Allah di agama lain, tidak. Allah yang kita pakai adalah kata lain dari ilah. Allah, ilah. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah kita, ilah kita, umat Nasrani, umat Kristiani. Nah, bukan berarti katanya Allah jadi sama dengan saudara-saudari kita agama seberang, beda.
Mereka menyebut Allah itu bukan sebagai ilah, mereka menyebutkan Allah itu sebagai nama Tuhan mereka. Oke, jadi sedikit disclaimer supaya kita jangan salah paham. Nah, kemudian kita lanjut. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Apa yang menyebabkan sampai sekarang saudara-saudari mungkin masih merasa saya kok tidak hidup rasa bahagia, tidak berkelimpahan, selalu berkekurangan, selalu tidak berkecukupan, selalu di bawah standar kehidupan. Kok rasanya kayak terus kekurangan, tidak pernah rasa kecukupan. Nah, di sini kita akan menjawabnya. Sebab apa? Nah, apa yang menyebabkannya? Nah, di hukum yang kedua di sini jelaskan sebabnya. Hukum yang kedua, manusia penuh dengan dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Maaf, sedikit ada gangguan tadi. Jadi kita lanjut ulang. Hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Kenapa manusia penuh dengan dosa? Manusia penuh dengan dosa itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa di Taman Eden. Dosa yang pertama dilakukan manusia. Dosa pertama manusia itu apa? Mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan tipu muslihat si iblis. Dosanya itu sebenarnya yang paling awal itu bukanlah dosa untuk memakan buah, itu tidak. Itu dosa pemberontakan. Dosa yang pertama adalah dosa kecurigaan, dosa pikiran. Jadi pikiran kita mempradugakan bahwa Tuhan ini kayaknya ada main di belakang saya. Kayaknya ada rencana Tuhan ini kok. Dia melarang kita makan buah ini. Nah, sampai sekarang itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita terpisah dari Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Sehingga kita tidak dapat mengetahui, mengalami kasih rencana Allah. Sehingga apa yang tadi dikatakan bahwa menjadi pertanyaan bahwa kenapa kok kita kayak tidak pernah mengalami kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berarti finansial saja, tidak. Kelimpahan itu kebahagiaan. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup? Kenapa kita selalu merasa berkekurangan? Dan kita tidak pernah kayak merasa bahagia. Itu karena apa? Karena hukum yang kedua berkata bahwa manusia itu penuh dengan dosa, jatuh ke dalam dosa. Kita terpisah dari Tuhan. Ada pembatas antara manusia dengan Tuhan. Pembatas itu yang disebut dengan dosa. Kita terpisah dari Tuhan. Dosa itu yang menghalangi kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Di sini dalam Roma pasal 3 ayat 23 demikian bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia kadang merasa kalau dirinya itu selalu berkekurangan, tidak merasa bahagia, tidak merasa cukup, tidak merasa puas, selalu merasa ada kurang, selalu merasa hidupnya itu hampa, hidupnya tidak berharga, karena manusia itu penuh dengan dosa. Di sini dilanjutkan, manusia diciptakan untuk bersekutu manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya,
ia memilih jalannya sendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan terputus. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena manusia memilih jalannya sendiri. Ada keputusan di situ. Ada kehendak manusia di situ yang membuat kehendaknya beralih dari jalan Tuhan ke jalan kebinasaan atau jalan dosa yang dipilih. Dan di sini menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dengan dosa. Nah, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh atau acuh tak acuh. Ya, jadi macam sikap diri kita untuk tidak lagi menuruti perintah Allah adalah sikap kita untuk beralih ke dosa. Jadi kita memilih jalan kita sendiri. Contoh seperti ada dua jalan bercabang. Jalan ke contoh saja, jalan ke kanan itu menuju ke gereja, jalan ke kiri itu menuju ke contoh saja mungkin tempat bermain atau tempat acara, pesta. Di situ kita bisa memilih apakah kita ingin memilih ikut turut ke jalan Tuhan atau kita turut ke kehendak kita sendiri. Apabila kita ikut kehendak kita sendiri, disitulah kita jatuh ke dalam dosa. Tapi apabila kita mengikuti jalan Tuhan, disitulah kita bebas dari dosa. Kita lanjut halaman berikutnya. Hukum yang kedua, terpisah dari Tuhan Allah. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di situ dijelaskan bahwa upah dosa ialah maut. Ya. Hasil dari dosa adalah maut. Yang kita dapat di ujung dosa adalah maut. Tidak kita dapat keselamatan, melainkan maut. Karena dalam dosa sama sekali tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah maut, berujung kebinasaan. Jadi di sini dalam tanda kutip terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, di situ apabila kita sudah mengalami maut, di situ sudah itu tanda kita terpisah untuk selama-lamanya. Di situ ada bagan di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu ada bagan. Jadi di atas Tuhan Allah yang Maha Suci itu di atas. Dan ada garis titik-titik pembatas. Kemudian di bawah itu ada manusia yang penuh dosa. Jadi manusia yang penuh dengan dosa, jadi ada penjelasannya di sebelah itu. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal. Karena apa? Karena dosanya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kita manusia, kita memilih jalan kita sendiri. Kita mengandalkan kepintaran, kepandaian kita di diri kita sendiri. Padahal apa yang kita dapatkan itu semua berasal dari Tuhan, tapi kita tetap beralih dari jalan Tuhan. Kita berkata bahwa saya ingin jadi orang pintar, saya jadi insinyur. Tapi apa? Kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kita hanya melakukan kehendak kita sendiri. Kita hanya fokus untuk
Oh, saya cuma tahu belajar, belajar, belajar tanpa perlu berdoa. Karena saya belajar, saya pasti berhasil. Karena apabila saya belajar, pasti kepintaran itu akan turun ke saya. Saya tidak perlu berdoa. Berdoa itu hanya membuat kita kehabisan waktu. Lebih baik waktu yang kita pakai berdoa, lebih baik kita pakai untuk belajar. Disitulah kenapa manusia tidak pernah mengalami kepuasan. Manusia tidak pernah mengalami kecukupan, tidak pernah merasa hidupnya berkelimpahan, melainkan kekurangan, selalu berkekurangan. Karena apa? Ambisi manusia itu tidak akan pernah habis. Hari ini kita beli mobil, hari ini kita beli motor, ya besok lagi kita beli motor yang lebih bagus. Kalau hari ini motor Matic, besok motor kopling. Kalau besok motor kopling, kalau sekarang motor kopling, besok lagi mobil. Kalau mobil, besok lagi kita harus beli pesawat, beli kapal, lain-lain. Tidak akan pernah habis. Itulah ambisi manusia. Tidak akan pernah mengalami kelimpahan. Karena apa? Apa yang sudah didapatinya tidak pernah diungkapkan dengan rasa syukur. Karena apa? Dia selalu memilih jalannya sendiri. Karena apabila dia memilih jalan Tuhan, dia pasti merasa hidupnya pasti dia merasa tidak berkekurangan, selalu berkecukupan, walau itu tidak banyak, walau secara kasat mata, secara fisik, itu tidak punya apa-apa, tapi dia selalu mengalami kelimpahan, tidak pernah merasa kekurangan. Tidak kayak orang-orang pada umumnya yang sudah kaya, punya mobil, punya motor, punya segala macam, pesawat, segala macam, rumah besar, mewah, tanah, investasi segala macam, tapi apa? Selalu merasa kekurangan. Saya harus beli ini, saya harus beli ini. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa berkelimpahan. Karena apa yang dimilikinya selalu kurang, dan kurang. Dan hidupnya tidak pernah merasa bahagia. Hidupnya selalu dihantui dengan kecemasan akan apa yang dipunyai. Video ini saya batasi karena durasi waktu. Saya akan lanjut di video berikutnya. Untuk itu tetap tetap tonton videonya berikutnya. Bye.